Bismillahirrahmanirrahim. Kalangan ahli mujahadah, muhasabah, dan ulil azmi atau tekad kuat memiliki 10 prinsip laku yang telah mereka praktikkan sehingga mereka bisa mencapai posisi-posisi yang mulia. Pertama, pantang bersumpah demi Allah, lepas dari apakah yang dikatakannya benar atau bohong, sengaja maupun tidak sengaja. Ketika seseorang telah mengokohkan prinsip tersebut pada dirinya dan membiasakannya pada lisannya, maka ia bisa meninggalkan kebiasaan sumpah demi Allah secara tak sengaja maupun sengaja. Lalu jika ia telah terbiasa demikian, maka Allah akan membukakannya satu pintu dari cahaya-cahayanya yang mengenalkannya akan manfaat hal tersebut di dalam hati maupun badannya, ditinggikan derajatnya dan dikuatkan tekad dan pandangannya, dipuji oleh sesama dan dihormati tetangga, sehingga orang-orang yang mengenalnya akan berduyun-duyun kepadanya, dan orang yang melihatnya pun merasa tunduk oleh karisma dan wibawanya. Yang kedua, pantang berbohong, baik serius maupun sekedar bercanda. Ketika seseorang telah melakukannya lalu mengokohkannya dalam dirinya dan membiasakannya dalam lisannya, maka Allah akan melapangkan dadanya dan menjernihkan pengetahuannya hingga ia tidak lagi mengenal dusta. Jika ia mendengarnya dari orang lain, maka ia pun merasa jijik dan mencelanya dalam hatinya. Kemudian jika ia mengajaknya untuk menghilangkan kebiasaan tersebut, maka ia pun memperoleh pahala. Yang ketiga, pantang menjanjikan sesuatu kepada siapapun lalu urung memenuhinya, meski mampu mewujudkannya, kecuali jika memang ada alasan yang jelas. Lebih baik lagi jika ia menghapus sama sekali kebiasaan janji-janji, sebab ia lebih menguatkan laku dan lebih membimbingnya ke jalannya. Sebab sumpah termasuk kebohongan. Jika seseorang telah melakukan hal tersebut, maka Allah akan membukakan kepadanya pintu kemurahan dan derajat malu, dan memberi kasih sayang di tengah orang-orang yang jujur, dan menaikkan derajatnya di sisi Allah. Yang keempat, pantang memaki makhluk maupun menyakiti makhluk, meski makhluk itu seukuran biji sawi atau yang lebih kecil lagi. Ini adalah akhlak kaum siddiqin yang menghasilkan sesuatu yang baik berupa perlindungan Allah terhadapnya di dunia, di samping ketinggian derajat yang akan diberikannya di akhirat. Allah juga akan menyelamatkannya dari lubang-lubang kebinasaan, menyelamatkannya dari makhluk,
dan menganugerahinya kasih sayang para makhluk sekaligus kedekatan dengannya. Yang kelima, pantang mencaci atau mendoakan jelek seseorang meskipun orang zalim. Ia harus memaafkan orang itu karena Allah dan tidak balik membalasnya dengan ucapan maupun perbuatan. Jika seseorang bersikap demikian, maka ia akan memperoleh posisi mulia di dunia dan akhirat, meraih cinta kasih segenap makhluk, baik dekat maupun jauh, dikabulkan doanya, dan dihormati oleh orang-orang mukmin. Yang keenam, pantang menyebut musyrik, kafir, dan munafik kepada ahli kiblat atau sesama muslim. Laku ini akan menjauhkannya dari murka Allah dan mendekatkannya pada keridhaan dan kasih sayangnya. Menjadi pintu mulia menuju Allah yang membuat si hamba dikasihi oleh segenap makhluk. Yang ketujuh, pantang berpikir dan berangan melakukan kemaksiatan lahir maupun batin, serta mencegah anggota tubuhnya darinya. Ini merupakan amalan yang paling cepat membuahkan pahala bagi hati maupun fisik di dunia, di samping ganjaran di akhirat yang telah dipersiapkan Allah untuknya. Semoga Allah mengaruniai kita kemampuan untuk menjalankan laku ini dan mengeluarkan syahwat dari dalam hati kita. Yang kedelapan, pantang menggantungkan biaya hidupnya kepada siapapun, baik dalam jumlah besar maupun kecil, baik pada saat ia membutuhkan maupun tidak. Sikap demikian akan melengkapi kemuliaan ahli ibadah dan kehormatan ahli takwa, dan ia merupakan pintu terdekat pada keikhlasan. Dengan sikap tersebut, ia pun akan mampu menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, dan ia pun tidak akan mengeluh-elukan seseorang atas dorongan hawa nafsu, sebab baginya seluruh manusia itu sama. Jika prinsip ini dipegangnya secara teguh, maka Allah akan memberinya kekayaan, keyakinan, dan kepercayaan kepada Allah. Kesembilan, pantang bersikap tamak terhadap apa yang dimiliki manusia. Ini adalah kemuliaan terbesar, kekayaan yang sesungguhnya, kekuasaan yang agung, kebesaran yang luhur, keyakinan yang benar-benar, dan kepasrahan yang tepat. Ia merupakan salah satu pintu keyakinan kepada Allah dan pintu zuhud yang akan mengantarkan pelakunya untuk mencapai wara' dan menyempurnakan statusnya. Yang ke-10, selalu tawadhu dan pantang takabur. Sikap rendah hati akan mengokohkan posisi hamba, meningkatkan derajatnya, menyempurnakan kemuliaannya di sisi Allah dan makhluk,
sehingga ia bisa memperoleh apapun yang diinginkannya dalam masalah dunia maupun akhirat. Laku ini merupakan pangkal dan penyempurnaan seluruh ketaatan. Ia target mulia kaum zuhud yang ahli ibadah. Tidak ada sesuatu yang lebih utama daripada sifat tawadu yang menjadi kesempurnaan suatu amal. Dengan memegang teguh prinsip laku ini, setiap hamba akan menggapai derajat orang-orang soleh yang ridho kepada Allah dalam suka maupun duka. Tawadu adalah tidak memandang rendah siapapun yang ditemuinya. Ia merasa orang lain lebih utama daripada dirinya dan berprasangka baik, barangkali dia lebih baik dan lebih tinggi derajatnya di sisi Allah dibanding diriku. Dia bertemu dengan anak-anak di bawah umur atau yang lebih muda darinya. Ia pun tetap merendah dan berkata, dia ini belum bermaksiat, sementara aku sudah banyak bermaksiat. Ia tentu lebih baik daripada aku. Sementara jika dengan orang yang lebih tua, ia berkata, dia sudah lebih lama menyembah Allah daripada aku. Kepada orang alim ia merendah dan berkata, dia diberi sesuatu yang belum aku capai dan telah memperoleh sesuatu yang belum aku peroleh, mengetahui apa yang belum aku ketahui, dan beramal dengan landasan ilmu. Bahkan terhadap orang bodoh pun tetap merendah dan berkata, dia bermaksiat kepada Allah atas dasar ketidaktahuan, sementara aku bermaksiat kepada Allah dengan segala pengetahuan, dan aku tidak tahu bagaimana nasib akhirnya dan nasib akhir diriku. Bahkan terhadap orang kafir pun ia masih tetap merendah dan berkata, siapa tahu di akhir hayatnya dia akan memeluk Islam dan menutup usianya dengan amal baik. Dan siapa tahu di akhir hayatku akan menjadi kafir dan menutup usiaku dengan amal buruk. Ini merupakan bentuk syufqah dan wajd atau ketakutan dan kecemasan. Jika seorang hamba bersikap demikian, maka Allah akan menyelamatkannya dari segala kemungkaran dan kesesatan, mengantarkannya ke tangga-tangga nasihat demi Allah, sehingga ia pun menjadi salah seorang kekasih Allah dan orang pilihannya, dan menjadi musuh utama iblis. Dengan bersikap tawadu, ia berarti telah memutus simpul kesombongan dan ujub, menolak superioritas dan menjauhi sikap sok mulia, mengeluarkan sikap permusuhan, pelanggaran, dan kesombongan dari hatinya dalam segala kondisi. Lisannya berkata sama dalam kesendirian maupun di tengah keramaian, begitu juga keinginannya. Semua manusia baginya sama sebagai sasaran nasihat. Ia tidak termasuk orang-orang yang memberi nasihat jika menyebut keburukan orang lain, mengecamnya,
atau merasa senang jika ada orang yang dijelek-jelekkan, sebab itu adalah petaka yang bisa mencelakakan ahli ibadah dan menjerumuskan kaum zuhud, kecuali orang-orang yang ditolong Allah untuk menjaga mulut dan hatinya dengan rahmat-Nya.